Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama saya sendiri Nur Asia dan 2 teman saya yang bernama Nafilatul Muna dan Faiza Zakia. Baik, di sini kami menjelaskan tentang komitmen guru profesional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian guru profesional. Oke. Sebelum berlanjut, saya akan menjelaskan tentang guru. Guru itu apa sih? Guru itu seseorang yang berpengaruh di dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu harus ada guru, seorang guru dan peserta didik tersebut gitu. Oke, di sini apa sih pengertian komitmen guru? Komitmen guru di mana seorang guru itu berkomitmen atau memiliki keterikatan terhadap suatu tugas atau kewajibannya sebagai seorang pengajar tersebut. Dari tugas dan kewajiban guru ini melahirkan respon yang baik dan positif serta inovatif terhadap suatu proses pembelajaran tersebut. Maka dari itu, ketika kita melihat guru yang profesional, itu dia sangatlah giat dalam bekerjanya karena dia merasa tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Guru yang efektif itu dapat menjalankan fungsi dan tugas guru lebih baik. Kemudian, dalam menjalankan hal tersebut itu memerlukan beberapa persyaratan seperti kematangan kepribadian, kemudian kematangan kecerdasan, kemudian kesiapan mental dan lain hal sebagainya. Dari itu, ketika kita melihat guru yang profesional, itu dia sangatlah giat dalam bekerjanya karena dia merasa tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Guru yang efektif itu dapat menjalankan fungsi dan tugas guru lebih baik. Kemudian, dalam menjalankan hal tersebut itu memerlukan beberapa persyaratan seperti kematangan kepribadian, kemudian kematangan kecerdasan, kemudian kesiapan mental dan lain hal sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam komitmen guru profesional. Nah, yang pertama ada komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit. Nah, maksudnya di situ adalah sekolah ini merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang diri untuk masyarakat. Sedangkan lembaga sosial formal tersebut merupakan suatu organisasi yang terikat terhadap tata aturan formal, memiliki program dan target atau sasaran yang jelas serta struktur kepemimpinan penyelenggaraan atau pengelola yang resmi. Nah, guru ini sebagai pendidik yang berkewajiban membawa anak didik ke arah kedewasaan dengan memanfaatkan pergaulan sehari-hari. Dalam pendidikan merupakan cara yang paling baik dan efektif dalam pembentukan pribadi anak didik. Nah, untuk selanjutnya yaitu komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Nah, tugas guru terkait dengan komitmen terhadap kegiatan akademik di sekolah antara lain yang pertama yaitu guru sebagai perancang pembelajaran. Yang pertama itu meliputi kegiatan membuat dan merumuskan pembelajaran, menyiapkan materi, dan merancang metode sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, untuk guru sebagai pengelola pembelajaran. Tujuan umumnya pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik dan belajar. Yang ketiga, guru sebagai pengarah pembelajaran. Guru hendaknya berusaha menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. 4 hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi. Yang pertama, membangkitkan dorongan peserta didik untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret apa yang dilakukan pada akhir pengajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran terhadap prestasi yang dicapai hingga dapat merangsang pencapaian prestasi yang lebih baik. Yang ketiga, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Ya, yang keempat itu guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Nah, kurikulum dalam seperangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik. Yang kelima yaitu guru sebagai evaluator. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Sedangkan komitmen yang ketiga ini yaitu komitmen terhadap siswa-siswa sebagai individu yang unik. Nah,
yaitu pertama meliputi perbedaan dalam latar belakang rumah, yang kedua perbedaan dalam kesehatan dan nutrisi, yang ketiga perbedaan dalam kemampuan anak di sekolah, serta perbedaan dalam minat. Nah, sedangkan komitmen yang terakhir ini yaitu komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu, yaitu seorang guru harus senantiasa merespon perubahan-perubahan pengetahuan dan pengetahuan terkini, terutama ide-ide baru dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas, sehingga pembelajaran menjadi bermutu. Mutu pelajaran atau mutu pendidikan akan dicapai jika guru memenuhi kebutuhan siswa-siswi yang harus dipersiapkan oleh guru. Kemampuan guru menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan adalah upaya positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komitmen guru profesional, yaitu diantaranya tingginya perhatian terhadap siswa-siswi. Adapun beberapa yang perlu diperhatikan oleh guru terkait perhatiannya kepada siswa dan siswinya. Di antara lainnya yaitu memberi bimbingan. Artinya, guru harus memahami masing-masing siswa-siswinya dalam kondisi fisik hingga psikisnya, agar mampu melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dalam proses bimbingan, guru menyatu dalam jiwa siswi dan siswinya. Tidak boleh egois atau memaksakan kehendak dengan tujuan agar pengajaran cepat sesuai dengan target waktu. Akan tetapi, guru dituntut untuk menghargai kemampuan siswa-siswinya dengan tidak melupakan batasan waktu. Yang kedua, mengadakan komunikasi yang intensif, terutama dalam memperoleh informasi tentang peserta didiknya. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada siswa-siswinya hendaknya dijadikan landasan dalam memberikan pengajaran. Oleh karenanya, guru harus selalu menjalin komunikasi intensif dengan orang tua dan masyarakat terkait dengan keadaan keluarga dalam kehidupan, lingkungan, dan pergaulan siswa-siswinya. Ciri yang kedua yaitu banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Artinya, guru tidak hanya pendidik di dalam kelas, tapi juga di sela-sela waktu di luar jam bekerja. Dan guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Artinya, guru sebagai perantara atau mediasi di dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Karena sebagus apapun pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di sekolah, sementara dukungan masyarakat tidak ada, maka tujuan pendidikan di sekolah hanya sebagai menara gading. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bekerja sebanyak mungkin untuk orang lain. Pekerjaan menjadi guru adalah pekerjaan di bidang jasa. Jadi, para guru dibebankan dengan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti menanamkan, meneruskan, dan mengembangkan nilai-nilai moral hidup kepada anak didik, seperti nilai-nilai agama dan budaya. Melatih berarti membekali anak didik agar memiliki keterampilan sebagai bekal dalam kehidupannya. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tugas guru sebagai tugas kemanusiaan meliputi penanaman nilai moral kepada anak didik, seperti menanamkan akhlak, budi pekerti, dan sikap kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, menempatkan diri sebagai orang tua kedua, berarti memahami jiwa dan watak peserta didik. Tugas guru sebagai tugas kemasyarakatan meliputi mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bermoral, Pancasila, dan mencerdaskan masyarakat. Oke, berikut saya juga menjelaskan tentang contoh-contoh komitmen guru keprofesionalan. Oke, yang pertama, dari contoh komitmen guru profesional yang pertama, dia memiliki komitmen terhadap dirinya sendiri dan Tuhannya. Kemudian yang kedua, itu dia komitmen terhadap profesi
profesinya sebagai pembelajar. Jadi dia berkomitmen bahwa dia itu seorang pengajar. Kemudian komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial, di mana dia berkomitmen bahwa dia itu makhluk sosial yang dapat bersosialisasi di sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, komitmen terhadap akademik sekolah. Jadi dia berkomitmen dengan apapun yang ada di sekolah tersebut, pengaturan dan akademik yang dijalankan di sekolah tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.